Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Swantara semuanya. Selamat datang lagi di channel Swantara Jut. Di video kali ini aku mau bikin tutorial tempat tisu tapi spesifik untuk di mobil. Tapi untuk motifnya teman-teman bisa kreasiin ya, bisa dipakai di mana aja. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Untuk alat bahannya di sini aku udah nyiapin ada 3 benang milk cotton. Kemudian aku ada gunting dan juga hakpen. Hakpennya aku pakai ukuran, oh maaf ini salah. Hakpennya aku pakai ukuran 2 mm. Ini ya yang betul ya. 2 mm. Oke, teman-teman, nanti kalau ada alat bahan tambahan aku bakalan tulis di atas ya. Langsung aja kita mulai. Kita bikin slip knot dulu. Kemudian tambahkan sebanyak 28 plus 1 rantai. Nah, untuk rantainya jumlahnya ini nanti bisa disesuaikan dengan ukuran benang yang kita pakai ya. Kita udah dapat 28 plus 1 atau 29, kemudian kita turun ke rantai kedua 1 2, masukkan, kita akan membuat single crochet. Jadi total ada 28 hasil rantai yang kita isi dengan masing-masing 1 single crochet. Nanti akan terbentuk sebanyak 28 single crochet juga ya. Untuk bagian ini kita anggap single crochet row pertama. Kalau sudah sampai bagian ujung seperti ini udah sampai bagian ujung atau lubang terakhir, kemudian tambahkan 1 rantai ke atas, putar balik. Kita jalan dari belakang, putar balik ya. Tambahkan single crochet lagi. Ini kita anggap sebagai row yang kedua. Nah, lakukan cara yang seperti ini bolak-balik sampai terbentuk sebanyak 9 kali. Ini aku jalan di baris yang kedua atau row kedua. Silakan lakukan cara yang sama sampai terbentuk sebanyak 9 baris. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman udah selesai dapat 9 baris, paling terakhir sisakan benang seperti ini ya, sekitar 2 meter. Ini aku coba sisain sekitar 2 meter. Bikin 2 seperti ini. Sekarang kita buat pula kedua, buat slip knot dulu. Kemudian tambahkan rantai sebanyak 44 plus 1. Nah, untuk bagian ini teman-teman kalau mau bikin lebih panjang silakan ditambahkan rantainya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi di sini ada 45 rantai. Oke, lanjut kita turun ke rantai yang kedua buat single crochet. Jadi di sini totalnya ada 44 rantai yang masing-masing kita isi dengan 1 single crochet. Silakan lakukan cara yang seperti ini, bolak-balik juga seperti pola pertama sebanyak 9 baris dulu, 9 baris dulu ya. Silakan dilanjut 9 baris dulu, tapi jangan digunting. Jadi benangnya jangan digunting karena nanti kita akan lanjut lagi ke pola selanjutnya. Sudah sampai bagian ujung. Kemudian tambahkan 1 rantai ke atas, putar balik, kita jalan di row yang kedua. Silakan dilanjut ya sampai di row ke-9. Nanti kita akan lanjut dengan cara yang sedikit berbeda. Oke, kita udah selesai di bagian ini. Total ada 9 baris, dimana masing-masing barisnya terisi 44 single crochet. Nah, di sini kita akan jalan seperti biasa, tapi sedikit berbeda. Paling ujung kita tambahkan 1 rantai, kemudian kita masih tetap sama, putar balik, dan membuat single crochet. Nah, bedanya kita membuat single crochet di satu sisi saja dari hasil single crochet. Ketika sudah putar balik, kita anggap ini sebagai front loop, tapi kalau kita sebelum putar balik, ini adalah sisi bagian back loopnya. Jadi bagian ini ya, kita jalan dari satu sisi saja. Seperti itu. Nah, tapi untuk bagian ini kita hanya jalan di perbatasan antara row ke-9 dan juga row ke-10. Nanti setelah row ke-10, ke-11, 12 dan selanjutnya caranya sama lagi. Di sini aku jelasin kenapa dari mulai row ke-9 dan juga ke-10 kita hanya jalan dari satu sisi saja, karena bagian ini akan kita gunakan sebagai siku atau pembeda antara sisi bagian samping dan juga sisi bagian atas. Jadi untuk row ke-10 dan seterusnya itu adalah kita bikin untuk sisi bagian atasnya. Nah, oleh karena itu, untuk memudahkan aku nantinya, jadi karena mulai dari row ke-10 ini aku gunakan untuk sisi bagian atas, maka sementara row ke-10 ini aku anggap sebagai row pertama untuk sisi bagian atas. Ini supaya untuk memudahkan perhitungan aja ya. Jadi untuk row ke-10 ini aku anggap adalah row pertama untuk sisi bagian atas. Nanti aku akan
kasih penanda supaya lebih memudahkan. Nah, sementara untuk row pertama sisi bagian atas atau setelah bagian siku ini, silakan jalan bolak-balik seperti posisi atau perhitungan yang awal, pokoknya bolak-balik aja. Buat sebanyak sementara 13 dulu, karena nanti di bagian row ke-14 ada sedikit perbedaan. Nah, sekarang kita sudah mau sampai di baris yang ke-14. Baris ke-14-nya itu terhitung dari yang ini ya, yang tadi sudah kita tandai di awal. Setelah kita jalan dari ini satu sisi aja, ini terlihat kan di sini dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yang akan kita jalani ini. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman terlihat aku sudah kasih penanda di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah lubang ke-13 dari sebelah kiri sini. Ini adalah lubang ke-13. Ini juga sama, ini lubang ke-13 dari sisi sebelah sini. Jadi nanti kita akan jalan membuat single crochetnya hanya sampai di bagian yang kita kasih penanda aja ya. Yang kita kasih penanda ini. Jalan ya, jadi tambahkan satu rantai, putar balik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini kita hanya cukup dari sini aja dulu. Untuk bagian tengah-tengah ini di sini aku tadi hitung ada sekitar 18. Ini tidak kita hitung menggunakan single crochet. Nah, ini kita skip. Jadi untuk menyamakan kita tambahkan juga rantai sebanyak 18. Atau kalau misalkan teman-teman perhitungannya beda, lebih panjang, silahkan disesuaikan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kalau sudah langsung aja kita jalan di bagian yang ada penandanya. Ini kita lepas aja. Buat single crochet. Kemudian membuat single crochet lagi. Seperti ini. Sampai di bagian ujung. Seperti ini. Tambah satu rantai, putar balik. Kita masih akan jalan. Nah, kemudian untuk hasil rantainya ini kita isi dengan single crochet ya. Ini kita isi dengan single crochet aja dari tengahnya. Masing-masing lubang isi dengan satu single crochet. Berarti di sini ada berapa tadi? 18. Betul. Kita jalan membuat 18 single crochet. Ini adalah row ke 15 ya teman-teman ya. Jangan lupa ini row ke 15 bagian ini. Berarti kita tinggal jalan lagi sekitar 13 row lagi. Kita jalan seperti biasa, bolak-balik aja. Silakan diselesaikan sampai di row ke 28 ya. Sampai sini kita dapat 2 pola. Ini pola yang pertama ya, ada 9 single crochet. Kemudian mulai dari penanda yang kita jalan dari satu sisi hasil single crochet. Ini kita sudah dapat di 28 single crochet. Ini adalah pola yang kedua, sisi bagian atas. Sekarang kita akan jalan lagi di pola yang ketiga untuk sisi ke bawah atau samping. Tadi kan ini samping bagian depan, di bagian atas. Sekarang samping yang di bagian belakang, sisi sebelah sini ya. Ini kita tambahkan satu rantai di bagian ujung, kemudian putar balik. Kita jalan dari satu sisi hasil single crochet. Sama dengan bagian yang pertama juga. Seperti ini. Buat sebanyak 9 baris ya, bolak-balik. Menyesuaikan dengan bagian pertama, disamakan. Nah, ini sudah selesai ya. Ini kita anggap row pertama untuk sisi bagian samping atau belakang. Jadi sekarang untuk row yang kedua jalannya sudah kembali lagi membuat full ya dari hasil single crochetnya. Jadi kita jalannya nggak dari satu sisi tapi sudah full. Tadi ini hanya untuk bagian siku saja. Ini kita sudah dapat row kedua, sisa
7 row lagi. Sampai sini polanya sudah hampir terlihat ya teman-teman ya. Jadi di awal ini mulai bagian sini ada 9 single crochet atau 9 baris single crochet. Bagian tengah ini ada 28 baris single crochet. Dan bagian ujung juga sama. Ini ada 9 baris single crochet. Ini polanya nanti seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita tinggal bikin yang bagian bawahnya. Sama, untuk yang bagian bawahnya kita akan jalan hanya menggunakan satu sisi aja, oke. Tambah satu rantai, putar balik. Tapi di sini ya, karena kita akan jalannya ke bawah, jadi di sini kita, kalau sebelumnya itu jalannya di bagian ini, yang depan hadap ke kita, sekarang kita jalannya di belakang. Jadi sisi yang ada di belakang. Nah, seperti ini. Ini sebagai pembeda untuk pola yang kita gunakan untuk sisi bagian bawahnya. Sisi sikunya sudah selesai ya. Ini sudah sampai bagian ujung, tambah satu rantai. Putar balik, kita jalan lagi row kedua. Ini kita anggap row kedua ya, setelah sisi bagian siku. Row kedua sudah selesai. Lanjut, kita putar balik, tambahkan 1, 2, 3. Nah, setelah row kedua, kita akan jalan membuat motif jaring. Ini kita tambahkan 3 rantai ya. 3 rantai kita anggap sebagai 1 double crochet. Kemudian tambahkan 1 rantai lagi, putar balik. Nah, kemudian 1 rantainya ini kita gunakan untuk menyeimbangkan lubang di depannya yang akan kita skip. Jadi ambil benang, skip 1 lubang, masuk ke lubang yang ketiga. Nah, tadi kan 3 rantai pertama kita anggap sebagai 1 double crochet di lubang pertama. Kemudian 1 rantai tambahnya tadi kita gunakan untuk menyeimbangkan lubang kedua, ini yang kita skip. Kemudian kita masuk di lubang ketiga membuat double crochet. Lanjut, tambah 1 rantai, ambil benang, skip 1 lubang, masuk ke lubang yang kedua. 1 rantai, ambil benang, skip 1 lubang, lubang selanjutnya double crochet. Selanjutnya seperti ini sama ya, rantai, skip 1 lubang, kemudian double crochet. Oke, udah selesai di bagian ujung. Nah, ini karena kita jumlah lubangnya itu genap, sebenarnya ini posisinya udah sesuai ya, sudah sama masing-masing punya pasangan. Jadi double crochet, skip, double crochet, skip, double crochet, skip, double crochet, skip, semuanya sampai di bagian ujung. Nah, tapi ini juga ya, bagian ujung ini saya akumulasiin, ini pasangannya skip, tapi karena di bagian pinggir dia nggak bisa dikosongin, jadi ini bagian pinggir kita tutup dengan 1 double crochet. Nah, seperti ini ya. Karena paling pikir nggak bisa di skip, nanti bingung ke atasnya. Oke. Kecuali kalau teman-teman polanya atau perhitungannya ini jumlahnya ganjil, misalkan 29, 31, nanti bagian pinggir akan ditutup dengan double crochet juga. Jadi lanjut, tambahkan 3 rantai. Kita hitung 3 rantai sebagai 1 double crochet, putar balik. Di depannya menyesuaikan dengan bagian bawah, lubang depannya ini kita isi dengan double crochet, 1 rantai. Di bawah kita skip ya hasil rantainya, masuk ke hasil double crochet, kita membuat double crochet lagi. Ini tinggal ngikutin aja. Jadi perhitungannya tinggal ngikutin aja. Insya Allah nggak akan salah karena tinggal ngikutin yang bagian bawahnya aja. Rantai, skip, masuk double crochet. Rantai, skip, masuk double crochet. Oke, seperti ini. Nah, ini kan adalah sisi bagian bawah ya yang kita gunakan untuk bagian bawah. Nah, untuk sisi bagian bawah perhitungannya adalah 2 baris single crochet, kemudian untuk bagian double crochetnya nanti kita bikin sebanyak 8 baris, kemudian terakhir kita tutup nanti dengan 2 baris double crochet juga, jadi total ada 12 baris ya. Silahkan dilanjut dulu untuk menyelesaikan bagian jaringnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris untuk bagian yang double crochet sudah selesai. Sekarang kita tambahkan 2 baris motif single crochet. Ini hasil rantai maupun hasil double crochet. Kita isi masing-masing dengan 1 single crochet. Oke, ini sudah selesai. Seperti ini. Kemudian kita posisinya disesuaikan aja ya dari bagian yang siku-siku ini. Ini garisnya seperti ini. Nah, tinggal kita
tempelkan. Berarti seperti ini kita nempelinnya. Nanti tinggal ditempelin aja, oke. Untuk nempelinnya, teman-teman bebas caranya. Kalau mau pakai jarum tapestry juga boleh, bebas aja ya. Ntar ini kita sambungkan. Kalau aku di sini untuk bagian ini karena udah nyambung pakai jarum, jadi aku mau nyambungnya pakai jarum aja. Ini langsung aja kita sambungkan dari masing-masing lubang kanan kiri. Ini dari kanan, kemudian kirinya ambil satu sisi aja seperti ini. Nah, kanan ini hasil rantai ya, terus kiri ini hasil single crochet. Kita masuk dari satu lubang aja ini. Kalau dua-duanya kan, ya nah, ini aku tunjukin. Ini kan kalau dua seperti ini. Nah, jadi kita ambil bagian yang atas aja, ini setengahnya. Oke, udah selesai bagian ujung, kita tambahkan 1-2 rantai. Ini kita tinggal potong aja. Sekarang kita ambil 2 pola pertama yang sudah kita bikin. Nah, ini akan kita gunakan untuk menutup sisi kanan dan kirinya. Nah, di sini ada 2 perbedaan ya. Mana aja boleh, teman-teman. Jadi salah satunya misalkan ini yang kanan aku akan isi akan sambungkan full, tapi yang sebelah kiri aku akan sambungkan di setengahnya aja. Jadi setengahnya nanti akan kita buka. Kenapa? Karena nanti setengahnya ini akan kita gunakan untuk memasukkan si tisunya. Jadi ini aku kasih contoh untuk masang yang setengahnya aja. Setengahnya itu ini, maksud aku setengahnya itu hanya sisi. Ini kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9, angka bunganya udah ada di sini. Jadi nanti bisa agak digeser aja. Mungkin berarti kita hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini kita sambungkan ke sini sampai di sini aja. Kemudian kalau untuk sisi satunya ini disambungkan full seperti ini. Ini aku kasih contoh dulu. Ini karena posisinya dia ada di tengah-tengah, aku akan jalan dulu. Ini jalannya kita coba bikin rantai aja ya. 1, 2. Nah, teman-teman sama, ini nyambunginnya bisa pakai bisa pakai jarum hakpen maksudnya, bisa juga pakai tapestry. Nah, di sini aku mau nyambungin pakai tapestry aja. Udah siap, kita tinggal nyambungin. Oh iya, kita nyambunginnya itu di sisi bagian atas ya. Jadi nanti bukaannya itu ada di bagian bawahnya. Ini langsung aja kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Bawah dulu. Sebenarnya bebas sih caranya, teman-teman. Oke, lanjut aja. Nah, teman-teman, di sini perlu diperhatikan ya. Sebelum sisi satunya ini kita pasang, di sini aku mau menambahkan motif. Ini motif stroberi ya. Jadi kita mau bikin motif stroberi dulu, nanti kita pasang di beberapa titik di sini. Jadi sebelum si motif stroberi ini kita pasang, sisi satunya kalau bisa jangan ditutup dulu untuk memudahkan pemasangan. Kalau yang di sini kan dia memang terbuka, jadi kita gampang aja walaupun udah dipasang. Tapi untuk sisi bagian ini kalau udah dipasang dulu, kita nanti bakalan susah. Oke, kita bikin magic ring. Seperti ini jangan ditutup, langsung tambahkan 1 rantai. Kemudian isi hasil magic ringnya dengan 7 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Kemudian sambungkan dengan hasil single crochet yang pertama. Buat slip stitch, tambahkan 3 rantai, 1, 2, 3. Tambahkan masih di loop yang sama dengan 2 double crochet. Double crochet pertama, double crochet yang kedua. Kemudian lubang di depannya atau lubang kedua, tambahkan dengan 2 half double crochet. Kemudian lubang ketiga dengan single crochet, 2 single crochet ya dalam 1 lubang. Seperti ini. Kemudian lubang keempat, tambahkan yang pertama 1 single crochet. Kemudian masih di loop yang sama tambahkan dengan double crochet.
lalu tambahkan dengan single crochet lagi. Lanjut di lubang yang ke berapa ini ya? 5, tambahkan dengan 2 single crochet. Lubang ke-6 dengan 2 half double crochet. Kemudian lubang ke-7 double crochet 1, 2, dan tambahkan dengan 1, 2 rantai. Kita bawa ke bawah. Ini masih di lubang yang sama ya, lubang ke-7 ya, buat slip stitch seperti ini. Kemudian kita kunci, masukkan hakpen di lubang pertama, tarik sisa benangnya, bawa ke belakang, tambahkan 1, 2 rantai, ini bisa langsung dipotong. Nah, kemudian kita ambil benang warna putih. Ini bisa pakai jarum tapestry, bisa juga pakai jarum hakpen aja seperti ini. Ditarik-tarik aja. Nah, seperti ini ya, ditarik-tarik aja supaya dia ngebentuk si motif putih-putih seperti ini. Jadi motif kedua di sini kita tinggal menyambungkan aja menggunakan benang warna hijau. Ini kita gunakan sebagai tangkainya. Ini berhubung dia udah nyambung, jadi langsung aja ya kita sambungkan. Maksudnya berhubung dia yang pertama ini udah di sini, jadi ini kita langsung aja. Kalau teman-teman belum, berarti ya tinggal dimulai aja, nanti ada sisa benang di awal seperti ini. Seperti ini. Nah, silakan dilanjut lagi, ditambahkan beberapa titik ya di 1, 2, 3, 4. Jadi ada 6. Kalau mau ditambahin lebih banyak lagi juga boleh, silakan aja. Bagian belakang silakan buat tali. Di sini aku menggunakan rantai aja di 4 titik. Panjangnya bisa disesuaikan ya. Yang penting usahakan sama. Kemudian aku kasih apa sih ini ya, kayak stopper gitu supaya nanti waktu pemasangan lebih gampang untuk di-adjust. Oke teman-teman semuanya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini bagian samping yang aku kasih kancing ada di sini. Ini kita gunakan untuk memasukkan si tisunya. Nah, tisunya sebenarnya di sini aku pakai ukurannya yang kecil ya, makanya di sini untuk lebarnya juga nggak terlalu lebar banget. Nah, seperti ini. Tinggal kita tutup. Nah, lalu di bagian belakang ini aku kasih ini apa sih namanya, ini stopper ya atau apa ini. Nah, ini teman-teman nanti masangnya bisa dari samping, bisa juga posisinya talinya itu bisa dari kanan kiri atau dari atas, ini juga bisa. Dan ini aku kasih ini supaya lebih gampang aja waktu pemasangan. Seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja untuk tutorial yang cukup panjang ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Thank you for watching, see you on the next video, bye bye.